Cerita ini bermula ketika istri Eki yang melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa suaminya Eki sudah 3 hari menghilang. Pihak kepolisian lalu mencari Eki. Ketika mencari Eki, pihak kepolisian malah menemukan box kontainer yang setelah dibuka ternyata box kontainer tersebut berisi potongan-potongan mayat. Lalu, siapakah mayat yang berada di dalam box kontainer tersebut? Mari torang bahas. Cerita bermula pada bulan Juli tahun 2018. Angela yang saat itu berusia 54 tahun berkenalan dengan Eki yang saat itu berusia 34 tahun di aplikasi Kaskus di forum berkebun. Dari situlah keduanya lalu bertukaran nomor WhatsApp. Eki yang meminta nomor Angela duluan dengan alasan ada proyek pembuatan kebun hidroponik di Stor Superindo di tempat Angela bekerja. Sejak saat itu, hubungan Angela dan Eki semakin intens hingga pada akhirnya untuk pertama kalinya keduanya bertemu secara langsung di Mall Kuningan City, Jakarta Selatan pada tanggal 17 Agustus tahun 2018. Sebulan setelah pertemuan mereka itu, keduanya lalu menjalin hubungan asmara. Namun, keduanya bertemu hanya 1 kali dalam rentang waktu 2 atau 3 minggu. Keduanya lalu menjalin hubungan pacaran. Namun, pada tanggal 19 Februari tahun 2019, Eki justru menikah dengan perempuan lain. Karena tak ada kabar, pada tanggal 22 Februari tahun 2019, tepatnya 3 hari setelah pernikahan Eki dan istrinya, Angela lalu datang ke rumah orang tua Eki untuk menanyakan kabar Eki. Angela datang tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Eki. Melihat kedatangan Angela, Eki pun kaget, lalu menarik Angela keluar dan berbincang soal hubungan mereka. Eki takut keluarganya akan dengar dan mengetahui hubungannya dengan Angela. Setelah perbincangan itu, hubungan keduanya kembali intens. Pada tanggal 24 Juni tahun 2019, keduanya lalu bertemu di apartemen milik Angela di Taman Rasuna. Angela menyampaikan kekecewaannya kepada Eki yang tidak menikahinya, namun lebih memilih menikah dengan perempuan lain. Pada tanggal 25 Juni tahun 2019, tepatnya pada pukul 00 WIB, keduanya kembali cekcok. Eki lalu mengungkit perihal Angela yang datang ke rumah orang tua Eki akan mengganggu hubungan Eki dengan istrinya. Pembicaraan keduanya pun semakin memanas ketika Angela mengatakan, "Aku bocorin nih hubungan kita sama keluarga dan istri kamu." Mendengar perkataan Angela, Eki lalu mendorong Angela hingga terjatuh ke kasur, lalu mencekiknya hingga lemas. Eki lalu duduk di atas kasur dengan sesekali mengecek napas Angela. Namun, Angela sudah tidak bernapas lagi. Setelah mengetahui Angela sudah tidak bernapas lagi, Eki pun tidak tenang dan tidak bisa tidur hingga pukul 5.30 WIB. Eki lalu berpikir bagaimana caranya agar kejadian itu tidak diketahui oleh orang lain. Posisi tubuh Angela saat itu berada di atas kasur ruang utama dengan kepala menggantung ke bawah lantai. Eki lalu pergi ke minimarket untuk membeli 4 bungkus kopi. Eki kemudian membagi bubuk kopi itu ke dalam 4 mangkuk. Eki kemudian meletakkan 2 mangkuk di lantai, 1 mangkuk di meja rias, dan 1 mangkuk lagi di atas rak pakaian. Setelah itu,
Eki pergi meninggalkan apartemen Angela. Setelah pembunuhan itu, keesokan harinya pada tanggal 27-29 Juni tahun 2019, Eki lalu melakukan penarikan menggunakan ATM Angela dan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekeningnya. Kemudian, pada tanggal 1-2 Juli tahun 2019, Eki kembali melakukan transfer uang ke rekeningnya menggunakan ATM Angela. Seminggu setelah pembunuhan itu, Eki lalu kembali ke apartemen Angela untuk mengecek mayat Angela. Namun, setelah minggu keempat, Eki kaget karena melihat banyak cairan dari tubuh mayat Angela. Eki bingung dan memikirkan bagaimana caranya untuk membersihkan cairan itu. Eki lalu membersihkan cairan dari tubuh mayat Angela menggunakan alat pel dan pakaian milik Angela. Keesokan harinya, Eki lalu pergi ke toko bangunan untuk membeli gergaji besi dan alat pengupas cat. Eki lalu kembali ke apartemen dan memikirkan bagaimana caranya memasukkan mayat Angela ke dalam kontainer yang ada di gudang. Eki lalu mencoba memasukkan mayat Angela ke dalam kontainer, namun tidak cukup. Eki akhirnya lalu menggergaji mayat Angela. Eki memotong mayat Angela selama 1 minggu secara bertahap. Eki memasukkan hasil potongan kecil ke dalam kontainer, sedangkan untuk potongan besar, Eki memasukkannya ke dalam plastik hitam besar. Potongan tubuh yang di dalam plastik juga dimasukkan ke dalam kontainer. Eki lalu mengambil tanah dari pot bunga di balkon, lalu mengisinya ke dalam kontainer. Lalu Eki juga menaburi kopi di bagian pinggir kontainer agar tidak bau. Setelah itu, Eki lalu melakukan tutupan kedua kontainer tersebut. Eki lalu kembali membersihkan cairan dari mayat Angela yang masih lengket menggunakan cairan pengupas cat yang telah dibelinya. Kedua kontainer itu lalu dibiarkan di dalam apartemen. Tidak hanya sampai di situ, Eki lalu membuat surat perjanjian jual beli apartemen seolah-olah Angela telah menjual apartemen tersebut kepada Eki. Eki membuat surat perjanjian palsu tersebut di rental dekat rumahnya di Rawamangun. Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, kerabat Angela sempat menanyakan Angela kepada Eki. Namun, Eki mengatakan tidak tahu dan mengaku terakhir bertemu dengan Angela pada pertengahan bulan Juni yang lalu. Pada tanggal 1 Desember tahun 2020, Eki menghubungi teman SMP-nya yang berinisial SA dan meminta SA untuk menjadi saksi palsu dalam surat perjanjian jual apartemen fiktif. Eki diketahui membuat dan mengarahkan saudara SA berbicara di pengadilan, yaitu nama penjual saudari Angela, alamat apartemen di Taman Rasuna Wisma Johar, unit 0133A. Sedangkan saksi yang seolah-olah dari Angela berinisial N menyaksikan penyerahan hasil jual beli apartemen. Eki kemudian mengajukan penetapan jual beli fiktif tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Celakanya, Pengadilan Jakarta Selatan malah mensahkan jual beli apartemen fiktif tersebut. Pada bulan Februari tahun 2021, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa M. Eki Listianto alias Eki adalah pemilik apartemen Taman Rasuna lantai 33 nomor 0133A dan putusan ini dapat digunakan untuk balik nama sertifikat. Eki kemudian membuat iklan penyewaan apartemen. Pada bulan Maret tahun 2020, apartemen itu akhirnya dihuni oleh penghuni baru
dengan harga sewa 77 juta per tahun. Setelah itu, Eki lalu mengiklankan apartemen melalui situs jual beli online. Beberapa hari setelah itu, Eki dihubungi oleh seseorang berinisial IN untuk melakukan survei terhadap apartemennya. Setelah itu, disepakati harga atas apartemen itu seharga 800 juta. Seorang notaris berinisial RR kemudian ditunjuk untuk membuat akta jual beli. IN kemudian memberi uang cash sebesar 400 juta. Sisanya dicicil dari bulan November 2021 hingga bulan April tahun 2022 dengan cara ditransfer ke rekening Eki. Pada tanggal 5 April tahun 2020, Eki lalu mengontrak kamar di Jalan Ciketing, Asam Jaya, Mustika Jaya, Kota Bekasi dengan harga 550.000 per bulan. Sekitar pukul 22.00 WIB, Eki lalu membawa 2 box kontainer berisi mayat Angela serta koper berisi pakaian Angela ke kamar kontrakan tersebut. Kemudian Eki menaruh 2 box kontainer tersebut di ruang tengah. Setelah itu, Eki lalu pergi meninggalkan kontainer tersebut di kontrakan. Sesekali, Eki datang untuk mengecek kontainer tersebut. Kadang 1 bulan sekali, kadang 1 kali dalam 2 bulan. Untuk menghindari kecurigaan dari pemilik kontrakan, Eki lalu kembali mengontrak di Jalan Serma Acim, Tambun Selatan dengan harga 850.000 per bulan. Eki lalu kembali memindahkan 2 box kontainer yang berisi potongan mayat Angela ke kontrakan barunya tersebut. Setelah itu, Eki lalu pergi lagi dan sesekali datang untuk mengecek setiap 3 atau 4 minggu sekali. Pada bulan Agustus tahun 2022, Eki sempat mengecek dan membuka box kontainer untuk melihat jasad Angela. Saat dicek, Eki mencium bau tak sedap dan langsung menutupnya lagi. Kemudian, Eki lalu memindahkan 2 box itu ke kamar mandi. Lalu kembali pergi meninggalkan kontrakannya. Singkat cerita, pada tanggal 23 Desember tahun 2022, Eki dan istrinya sempat ribut. Lalu pergi ke rumah temannya di Rawabugel, Bekasi dan menginap selama 3 hari. Pada tanggal 26 Desember tahun 2022, teman Eki memberitahukan kepada Eki bahwa ia dilaporkan hilang oleh istrinya. Mendengar hal itu, Eki lantas pergi menginap di rumah kontrakannya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 2022, Eki dijemput oleh teman perempuannya sekitar pukul 19.00 WIB untuk pergi ke Grand Wisata dengan tujuan ingin menjual care seat bayi. Kemudian, pada sekitar pukul 23.30, Eki dan temannya tersebut kembali ke kontrakannya. Eki melihat banyak polisi dan mengira polisi-polisi tersebut hendak menjemputnya perihal laporan istrinya. Eki lalu memutar balik mobil, namun mereka dihadang oleh seorang polisi. Eki lalu ditanyai soal 2 box kontainer yang berada di dalam rumah kontrakannya. Tepat pukul 23.45, polisi lalu menahan Eki dan membawanya ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, hasil otopsi keluar dan menyatakan bahwa mayat yang berada di box kontainer tersebut adalah mayat Angela.
Pada tanggal 8 Agustus tahun 2023, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuk M. Eki Listianto alias Eki. Eki adalah terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Angela Henriati. Namun, pada tanggal 18 September tahun 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa M. Eki Listianto alias Eki. Eki dinyatakan terbukti bersalah atas pembunuhan dan menyembunyikan kematian Angela Henriati. Sekian cerita torang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.